Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar IPAS kelas 5 halaman 167. Silahkan disimak ya. Di halaman 167 ini kita memahami tentang negara maritim dan agraris. Ini ada 4 pertanyaan, kita jawab saja yang nomor 3 ya. Lalu lakukanlah diskusi untuk membahas pertanyaan berikut. A. Berdasarkan kondisi geografis, apakah Indonesia juga dibilang negara maritim atau agraris? Mengapa? B. Apa manfaat dan potensi yang dimiliki oleh negara maritim atau agraris? C. Apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah maritim atau agraris? D. Apa usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian wilayah maritim atau agraris? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Jawaban nomor 3A, Indonesia bisa dibilang sebagai negara maritim dan agraris. Sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa wilayah, sementara sebagai negara agraris karena Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas dan tanahnya subur sehingga cocok untuk bercocok tanam. B. Manfaat dan potensi yang dimiliki negara maritim yaitu sumber ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, penghubung antar pulau, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, sumber garam. B. Manfaat dan potensi yang dimiliki oleh negara maritim, sumber ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, penghubung antar pulau, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, sumber garam. Manfaat dan potensi yang dimiliki oleh negara agraris, masyarakat bisa mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat dengan mudah memperoleh hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Terciptanya ketahanan pangan membuka lapangan pekerjaan baru terutama di bidang pertanian dan perkebunan, terhindar dari krisis bahan pangan. C. Yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah maritim, sampah, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, penangkapan liar, limbah kimia, dan merusak terumbu karang. Yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah agraris, kebakaran hutan, penebangan liar, limbah beracun, sampah, penggunaan air secara boros, dan pembangunan pemukiman secara jor-joran. D. Upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian wilayah maritim atau agraris, mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, mendaur ulang, peraturan mengenai kebijakan penangkapan ikan dan perburuan liar, peraturan mengenai kebijakan pembuangan limbah, memanfaatkan tapi tidak merusak alam, melakukan reboisasi, dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya pertanyaan di bawahnya, mari refleksikan. Nomor 1, apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari peta? 2, berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan, menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Nomor 3, sebagai negara maritim, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Yang keempat, sebagai negara agraris, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Nomor 5, bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah termasuk daerah maritim atau agraris? Mengapa? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, informasi yang bisa didapatkan dari peta, lokasi dan luas suatu tempat, kenampakan alam di permukaan bumi, arah dan jarak dari berbagai tempat, area di sekitarnya. Yang kedua, kelebihan yang dimiliki negara Indonesia memiliki wilayah luas dan subur, kaya sumber daya alam, memiliki keindahan alam, wilayahnya strategis. Nomor 3, potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia sebagai negara maritim, potensi dalam olahan makanan laut, energi alternatif, tempat wisata, garam, minyak bumi. Nomor 4, potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia sebagai negara agraris yaitu hasil pertanian, perkebunan, perhutanan, dan peternakan. Yang kelima, tempat tinggal saya termasuk
Wilayah agraris karena banyak sekali area persawahan, mayoritas warga bekerja sebagai petani. Adapun hasil dari persawahan adalah padi, jagung, dan cabai. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini opsional ya, tergantung dari daerah kalian masing-masing. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.